بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي وأخواتي أبنائي، فيا أيها المسلمون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لك الحمد يا ربنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وزودهم بالقوة والعدة لنيل السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. أوصيكم إخوتي وأخواتي ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu kembali kita dalam pengajian bulanan tentang akidah, al-aqidatul islamiyah. Bulan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat sah la ilaha illallah dan faktor-faktor yang bisa merusak, membatalkan la ilaha illallah. Dan ini dari topik yang besar, yaitu al-imanu billah. Kita sedang berbicara dalam topik yang besar, yang pertama dan utama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita perincikan sedemikian detil? Karena ini, iman kepada Allah ini hal yang sangat penting dalam hidup kita. Hidup berarti dengan iman. Dan kita jadi Muslim yang beramal saleh dengan iman. Kita diridhai oleh Allah dengan iman. Kita mati dengan iman, dibangkitkan dengan iman, masuk surga dengan iman. Karena itu kita harus membahas tuntas. Kalaulah salat ada syarat sahnya, la ilaha illallah, iman juga ada syarat sahnya. Kalau salat ada hal dan faktor yang membatalkannya, iman dan la ilaha illallah juga ada faktor yang merusak dan membatalkannya kalau kita tidak jaga. Ini sangat penting. Karena thubutul imani fil qalbi, hadir dan tetapnya iman di dalam jiwa orang beriman, itu merupakan kasbun la ya'diluhu kasbun wa faqdanuhu au 'idamuhu
khusranun la ya'diluhu khusranun. Khusranun la ya'diluhu khusranun. Tetapnya iman di dalam diri orang beriman itu satu pencapaian yang tidak ada bandingnya dengan pencapaian yang lain. Tidak adanya iman di dalam dada orang beriman, dalam dada hamba, khusranun la ya'diluhu khusranun, kerugian yang tidak bisa diimbangi oleh kerugian apapun. Maka kita harus membahas dengan benar. Tidak boleh sekedar lalu, sekedar lewat. Ya, kasbun la ya'diluhu kasbun wa khusranun la ya'diluhu khusranun. Pencapaian yang tidak ada bandingnya dengan pencapaian yang lain, kerugian yang tidak ada bandingnya dengan kerugian yang lain. Bila iman sudah ada dalam dada manusia, itulah satu kemuliaan dan satu kebahagiaan. Kemuliaan karena Allah memberi kemuliaan kepada hambanya yang diciptakannya memang untuk ditakrim. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memberi kemuliaan kepada anak Adam. Dengan iman manusia merasa kemuliaan dirinya, berharga dirinya dengan iman. Dan dengan iman manusia mengenal penciptanya. Kebahagiaan dan ketenangan hidup seorang hamba ketika tahu siapa Rabbnya, siapa yang menciptakannya, siapa yang beri rezeki kepadanya. Dia mengenal Rabbnya. Kebahagiaan dan ketenangan yang tiada dua. Manusia ini makhlukun, mengenal Khaliq dengan iman. Manusia ini saghirun, kecil, mungil, kerdil, mengenal Al-Kabir, Allah yang Maha Besar, Al-Azim yang Maha Agung. Di situ kebahagiaannya. Manusia ini Al-Dhaif, yang sangat lemah. Dia mengenal Al-Qawiyul Qadirul Matin, mengenal Allah yang sangat kuat, yang maha kokoh. Manusia ini terbatas segala yang mereka milikinya. Potensi yang mereka miliki mahdud, terbatas. Ketika beriman dia bertemu dengan zat yang mutlak yang tidak pernah terbatas. Manusia yang lemah, yang kecil ini mereka fani, al-fani, makhluk yang fana. Ketika beriman dia bertemu dengan Rabb yang Al-Hayyul Qayyum, Al-Abadi, zat yang hidup selama-lamanya, yang abadi dan azali. Jadi manusia ini dengan keimanan menemukan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dan inilah syurga dunia sebelum merasakan syurga di akhirat. Azab dan neraka dunia adalah hamba yang tidak mengenal Rabbnya, tidak tahu siapa dirinya, merasa tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengurus dirinya, yang segala-galanya lemah dan terbatas. Dia kebingungan, kekacauan, hilangnya ketenangan dalam hidup. Maka kesengsaraan dunia adalah jauhnya manusia dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Termasuk keresahan karena kematian. Umur kita terbatas, kita resah, gelisah karena tidak beriman. Kalau sudah beriman, kita yakin hidup selama-lamanya. Tidak pernah kita tidak ada, hidup selama-lamanya. Jadi imtidad, perpanjangan waktu hidup ila masya Allah, sampai kapan Allah kehendaki. Tidak pernah berhenti hidup ini. Imtidadul hayah ila masya Allah. Hidup yang terbatas, terkungkung di bumi dengan beriman, terjadi intilak, lepas landas kita, tidak terikat dengan bumi ini. Kita akan berpindah kita ke alam lain. Itu namanya imtidad dan intilak. Terjadi perpanjangan masa hidup ila masya Allah. Nggak ada kegelisahan lagi. Dan jadi intilak, tidak terikat lagi kita dengan bumi ini, dipindahkan ke lokasi yang lain, ke tempat yang lain, ke alam yang lain. Kita lepas landas. Maka iman ini harus dibahas dengan benar dan harus diterapkan dengan benar. Tidak boleh 2 kali pertemuan sudah cukup, nanti jadi radikal. Ada orang berpendapat demikian. Ya, kalau membahas iman 2 kali, rukun Islam sekali, rukun iman sekali, sudah cukup, enggak usah lagi yang lain, nanti jadi radikal. Radikal bagaimana? Aizai wa hibbai rahimakumullah. Bila iman sudah bersemi di dalam dada, kita sudah memiliki satu potensi yang ijabiyah, quwwatun ijabiyatun wa haqiqatun mutaharrikatun. Potensi yang positif dan ia bergerak, dinamis. Dan ia akan mewujudkan dan mengaktualisasi dirinya. Iman ini akan mengaktualisasi dirinya dalam bentuk amal yang saleh. Kenapa orang tidak beramal saleh? Tidak ada penggerak. Imannya pasif, imannya mati, imannya palsu, tidak bergerak. Iman yang benar bergerak dia, mutaharrikah, quwwatun ijabiyatun mutaharrikatun. Kekuatan yang positif yang terus bergerak, lalu dia mewujudkan dirinya, melahirkan dirinya, mengaktualisasi dirinya dalam bentuk amalan yang saleh. Maka orang pun ya bukan apa yang saya urusannya, memang teman-teman. Ini harus dibahas. Kalau enggak, manusia lepas. Sebab iman ini paling payah kita terapkan. Iman ini kedudukannya sangat penting bagi kehidupan kita. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Karena itulah kita membahasnya. Malam ini kita bahas topik yang lain. Al-imanu bi rububiyatillahi subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada rububiyahnya Allah. Ada orang protes, kalau sudah bahas iman enggak usah bilang-bilang rububiyah, uluhiyah, enggak usah, sudah cukup. Tidak. Sebab Allah itu sebagai Rabbun, sebagai Ilahun. Ya Rabbi, Ilahi, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Bagaimana cukup? Ada orang protes, apa bilang-bilang rububiyah, uluhiyah. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Dari mana datang rububiyah ini? Makna rububiyah lah kerabbiannya Allah. Rabb itu Allah. Jadi kerabbian itu rububiyah namanya. Allah sebagai ilah, keilahiannya disebut dengan uluhiyah. Dari situ. Kalimatu Rabb, kata-kata Rabb fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, tutlaqu, dipergunakan ala iddati ma'anin, untuk beberapa makna. Apa arti Rabb? Dalam bahasa Arab itu ada beberapa makna.
Pertama, Malik, pemilik, yang menguasai. Malik, Al-Malik, Maliki Yaumiddin, yang menguasai sepenuhnya dan mengendalikan sepenuhnya kehidupan di hari kemudian. Allah. Rabb makna pertama dalam bahasa adalah Al-Malik. Yang kedua, As-Sayyid, bos, pemimpin, tuan. Kadang-kadang dipakai juga untuk manusia. Dalam Quran ada cerita Nabi Yusuf dirobek pakaiannya, faqaddat qamisahu min duburin, dirobek, ditarik oleh Zulaikha sehingga koyak bajunya di belakang. Fa'alfaya, keduanya bertemu dengan Rabbaha, yaitu dengan Sayyidaha, dengan sayyidnya. Sayyid di situ artinya Rabb. Ya, Rabb, pemilik. Dalam Quran, Rabb tidak hanya untuk Allah, termasuk raja disebut Rabb. Fa amma ahaduhuma, salah seorang orang yang di penjara itu, fayasqi rabbahu khamra, akan menuang kepada tuannya, Rabbnya, bosnya, Raja Mesir, khamra, menuang khamar, apa namanya ini, air anggur, ya, disebut yasqi rabbahu khamra. Rabb, pemilik, bos, As-Sayyid. Dan itu Al-Mudabbir, yang mengatur, itu arti Rabb. Seluruh pengaturan, yudabbirul amra minas sama ilal ard. Allah, Rabb itu. Kedua, Al-Munazzim, yang menertibkan, mengatur dengan penuh ketelitian, tidak pernah berantakan karena ada munazzimnya, penuh peraturan. Munazzim. Rabb juga artinya Al-Musayyir, yang menjalankan perusahaan, menjalankan usaha, menjalankan kerajaan, namanya Musayyir. Bukan jalan sendiri, ada musayyirnya. Itulah Rabb dalam bahasa Arab.